untuk disertasi riset mahasiswa. Yang pertama bidang sastra budaya yang nanti akan dibimbing oleh Profesor Sarwid dan Pak Dr. Didi. Dan yang kedua pendidikan bahasa yang nanti akan dibimbing oleh Prof. Arono dan Ibu Dr. Wisma Yunita. Dan yang ketiga linguistik terapan atau discourse analysis, analisis wacana, yang saya sendiri yang nanti akan membimbing bersama Profesor Dian Eka Chandra. Jadi mahasiswa pada semester 2 ini sudah harus memulai menulis proposal disertasi dan di akhir semester ini harus selesai. Di di libur nanti ya harus seminar proposal. Di waktu libur nanti mahasiswa seminar. Di libur tidak boleh jauh-jauh dari Bengkulu. Ya, harus seminar proposal karena kita mengejar nanti di semester 4 sudah submit artikel jurnal internasionalnya. Kita masih mewajibkan mahasiswa untuk menghasilkan luaran artikel jurnal internasional, baik yang terbit di Indonesia, termasuk yang ada di UI ya Bu ya, jurnal wacana ya. Kami nanti ada mahasiswa yang mungkin tertarik submit artikelnya ke sana. Dan yang pendidikan bahasa itu ada di tempat-tempat ya, yang agak susah nih yang linguistik harus keluar negeri karena di Indonesia belum ada yang terindeks Scopus. Demikian sebagai kata pengantar dari saya, para mahasiswa nanti setelah kuliah umum nanti ada penjelasan tentang buku panduan dan buku pedoman penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan. Dan setelah itu dilanjutkan dengan penjelasan tentang RPS mata kuliah Pak Arono, mata kuliah bahan ajar, ya, penyusunan bahan ajar. Nah, setelah itu baru dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A di sini, ya, ini penjelasan RPS mata kuliah metodologi penelitian linguistik terapan. Kelompok B nanti di ruangan prodi dengan Prof. Sarwid. Kelompok C dengan Prof. Arono ya bisa di prodi bahasa Inggris bisa ya, kalau tidak ada ruang lain karena kelompoknya kecil ya. Demikian saja dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Profesor Sarwid Anda menyampaikan sambutan untuk pertemuan pertama di kuliah perdana bagi kita di pagi hari ini. Selanjutnya saya sapa dulu beberapa teman-teman atau para pengajar juga profesor selanjutnya. Dr. Sarwid Sarwono yang hadir di Zoom. Kemudian ada Dr. Wisma Yunita dan teman-teman semua yang bisa hadir di Zoom. Alhamdulillah bisa kita sama-sama untuk belajar bagaimana kajian budaya itu dalam bidang sesuai dengan tadi yang diharapkan oleh Profesor Sapnir. Izin Ibu, Bapak, Bu Budentia, saya mungkin berikutnya akan masuk kepada kuliah umum. Tapi sebelum masuk saya perkenalkan dulu siapa sebenarnya narasumber atau juga Ibu Budentia. Sebelumnya Ibu izin saya perkenalkan dulu ya Bu. Ibu sudah mengirimkan CV yang sangat komplit sekali. Tapi tidak akan saya bacakan semua karena memperpanjang waktu, tapi akan lebih penting lagi informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Budentia. Nama lengkap Ibu Budentia itu Dr. Budentia MPSS, MA.
komplitnya. Nah, kualifikasinya undergraduate itu Faculty of Lecture Universitas Indonesia pada tahun 1981. Nah, kemudian juga graduate program itu Faculty of Postgraduate Universitas Indonesia pada tahun 1990, yaitu tentang tradisi Sunda, mitologi from West Java. Kemudian juga postgraduate program Faculty of Postgraduate University of Indonesia sandwich program with Leiden, Universitas Leiden, Netherlands, and UC Berkeley, USA pada tahun 2000 dengan tema Malay Oral Tradition in Riau. Sardang, North Sumatra, Riau Island, and West Kalimantan. Nah, jadi sebelumnya juga saya perkenalkan juga beliau Ibu Budetia adalah senior lecturer and research di Universitas Indonesia. Kemudian juga beliau ini adalah Ketua Umum Asosiasi Tradisi Lisan yang sudah banyak dan berkiprah untuk memperjuangkan tradisi-tradisi lisan di Indonesia supaya bisa dicatat dan berkancah di dunia. Sebagai catatan, di akhir bulan kemarin, Bu Budentia juga baru pulang dari UNESCO, ya Bu ya, untuk tradisi Indonesia. Nah, ini mungkin sedikit yang akan saya sampaikan. Kalau karya-karya beliau itu sangat banyak sekali. Nanti teman-teman atau Bapak akan saya berikan CV-nya. Namun pada prinsipnya wawasan beliau tentang tradisi dan bagaimana kita aplikasikan dalam pembelajaran itu adalah sangat berharga sekali. Jadi di sini Ibu kami mohon mungkin sharing ilmu, berbagi dengan kami di sini di Universitas Bengkulu juga dengan untuk mahasiswa kandidat doktor Universitas Bengkulu. Nama program studinya S3 Doktor Linguistik Keraton. Itu. Jadi di sini Bapak Ibu dan teman-teman semua, jadi nanti kami serahkan untuk Ibu kuliah perdana. Di sini kami mohon pencerahan dan juga nanti kita buka sesi diskusi. Kepada Ibu kami beri waktu seluas. Terima kasih Bu. Baik, bisa mulai, Bung Bustan? Iya Bu. Ya, terima kasih Bung Bustanuddin Lubis, Dr. Bustanuddin Lubis, yang baru aja yang fresh ya, from you. Terima kasih banyak atas pengenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semuanya. Om Swastiastu, Rahayu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Satmil, PhD. Mungkin ditutup dulu ya, Bang Bustan, di mute biar enggak. Ya, oke. Terima kasih kepada Profesor Satmil, PhD, dan juga kepada Bapak Ibu pengajar dari Universitas Bengkulu yang telah mengundang saya untuk memberikan kuliah perdana pada pagi hari ini. Saya sangat senang dan saya sangat berbahagia bahwa banyak perhatian diberikan untuk tradisi lisan, itu yang paling membahagiakan, dan semoga paparan nanti ada memang bermanfaat untuk kita saling berbagi, untuk kita saling sharing dan bekerja sama untuk tahap selanjutnya. Yang terhormat pada para dosen, Profesor tadi Didit, Profesor Adian, Profesor, mohon maaf kalau salah menyebut ya, Profesor Junita, Profesor Sarwit, teman lama ini, para dosen, Bapak Ibu semua, dan
Mari kita cermati secara bersama-sama dengan fokus, karena apapun yang kita akan kita bawakan nanti setelah kita Ada pulang suara lain ya. masing-masing. Maka dari itu tolonglah ikuti dengan baik, walaupun nanti ada berupa perbedaan-perbedaan itu Mungkin di mute dulu ya. simpan kita cerna, nanti baru kita gunakan di sini. Ini ada bocor Bung Bustan ya. Para temuan-temuan yang tidak cocok ya. Baik, terima kasih. Pemilu tentang Mbak, masih ada masuk suara ya. berdasarkan aturan-aturan yang terbaru. Nanti mungkin setelah kita melaksanakan BMTEK hari ini nanti semua berupa materi. Ya, yang terhormat pada para profesor dan para Bapak Ibu pengajar, juga mahasiswa program Magister Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan program Doktor Studi Linguistik Terapan. Saya mendoakan semoga program yang tadi dikatakan Profesor Satmil ini baru, ini bisa sukses, selamat, dan selalu mendapatkan mahasiswa yang memang bertambah terus dari tahun ke tahun. Amin. Bapak, Ibu hadirin sekalian, teman-teman mahasiswa, baiklah saya akan mulai saja paparan berikut dari sini ya, Bung Bustan sudah diberikan ya. Baiklah, kita coba lihat bersama. Ibu mau share sendiri atau share dari Ya, boleh, kami? boleh juga. Ini udah keluar nggak apa-apa? Iya, Silakan. nih, oke Bu. Iya. Dibuat slide ya, dibuat slide mungkin lebih keras, lebih lebar. Slideshow mungkin. Ya. Tradisi lisan, di sini saya memberi judul kajian multidisiplin karena nanti akan kita lihat bersama bahwa memang tradisi lisan kajian yang memang multidisiplin, bukan hanya satu saja, sastra saja atau bahasa saja, tetapi akan kita lihat kita memerlukan juga pandangan dari bermacam-macam aspek mengingat hakikat dari tradisi lisan itu ya. Next. Berikutnya, apakah yang akan kita lihat dari landasan? Bisa kita lihat berikutnya mungkin. Atau boleh Bang Bustan, saya share sendiri boleh? Halo? 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 Ya. Bisa saya share sendiri mungkin? Izin Bu, saya siapkan untuk ini dulu. Jadi ini, biar Ibu bisa ini. Share ya. Share. Sudah. Ini sudah. Sudah, oke Bu. Sudah saya share. Oke Bu. Ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Baik. Landasan hukum atau peraturan yang mendasari bahwa memang kita perlu memberikan perhatian pada tradisi lisan. Selain karena alasan-alasan yang biasanya diberikan tuh alasan-alasan yang sangat formal ya, yang karena sudah mau habis, karena sudah mau hilang dan sebagainya, oke, sangat formal ya. Akan tetapi sebetulnya landasan hukum atau legal instrumentnya itu ada, yaitu Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage yang dikeluarkan oleh UNESCO pada tahun 2003 dan sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2007 dengan ratifikasi Perpres nomor 78. Kemudian pada tahun 2017 yang lalu keluar lagi Undang-Undang nomor 5 tentang pemajuan kebudayaan yang ketiga-tiganya menyebutkan tradisi lisan atau oral traditions di dalam konvensinya atau di dalam undang-undang itu sebagai objek yang memang harus dilindungi, dikembangkan, dimajukan, dan disosialisasi seluas mungkin. Kemudian kalau kita melihat, kita beralih kepada apa yang sudah sering mungkin kita ketahui bersama, yaitu adanya yang namanya heritage ya. Heritage atau warisan budaya
itu kita melihat ada dua bagian besar, yaitu warisan budaya semula jadi atau warisan budaya alam, ini tidak kita bicarakan di sini ya, yang di bawah ini, dan warisan budaya yang kreasi atau buatan manusia, yaitu yang terbagi dua atas tangible heritage atau world heritage yang biasanya mencakup cagar budaya. Saya kira di Bengkulu ini juga sudah cukup banyak ya yang terlibat menjadi ahli-ahli cagar budaya TACB, dan yang mungkin baru yang belum banyak ahlinya atau belum banyak bukan banyak ahlinya, tetapi belum banyak terlibat di dalam tim ahli warisan budaya tak benda, yaitu di sini Intangible Cultural Heritage ya, atau ICH yang tadi disampaikan Bung Bustan setiap tahun bersidang di berbagai tempat di kantor-kantor UNESCO di berbagai dunia. Pada bulan Desember yang lalu bersidang di Botswana, Afrika Selatan. Nah, di dalam yang TACB sudah banyak dikenal, sedang yang WBTB belum banyak dikenal, belum banyak juga karena memang sertifikasinya belum dilakukan. Baru akan dimulai pada tahun 2024 ini ya, karena itu memang relatif baru. Berikut, kalau kita melihat apa sih sebenarnya yang termasuk di dalam tradisi lisan ini kok dikaitkan dengan WBTB gitu ya. Kita akan lihat di sini. Nah, kalau kita berbicara mengenai WBTB, orang sering melihat bahwa seperti contohnya yang dekat-dekat saja ya, Tato Mentawai. Apakah Tato Mentawai ini masuk tradisi lisan gitu ya? Ini saya akan berikan dulu beberapa contoh sebelum kita masuk ke dalam konsep-konsep ya. Tato Mentawai kita tahu ini merupakan bagian dari seni rupa masyarakat adat Mentawai Kepulauan Mentawai yang sudah diakui, sudah di dalam penelitian diakui sebagai tato tertua di dunia. Katakan demikian ya, jadi dari masa prasejarah, dari kebudayaan Neolitik, dan penatoannya dimulai dari telapak tangan, tangan, kaki, lalu ke seluruh tubuh. Nah, kemudian dibuat sketsa dan sebagainya lah ya, dengan alat-alat khusus, dengan pewarna khusus. Tapi yang menarik adalah tato ini juga dianggap sebagai seni lukis tertua di dunia dan melindungi para pemakainya ini dari ancaman yang nampak dan yang tidak nampak gitulah. Mereka percaya seperti itu. Jadi ini semacam pakaian sebetulnya, baju untuk mereka. Jadi kalau mereka dikatakan tidak berpakaian itu sebetulnya konsep yang agak keliru ya, karena sebetulnya pakaian mereka ini adalah tato ini. Nah, apakah tato ini masuk di dalam bagian tradisi lisan? Kita akan lihat. Kalau tato-tato di dalam bentuk fisik memang kelihatannya masuk di dalam yang ini ya, yang termasuk di dalam warisan yang nampak begitu ya. Sedangkan warisan intangible-nya yang mana? Sebagai tradisi lisan yang masuk di dalam tradisi lisan adalah penuturan pewarisan dari tato ini yang secara tuturan, secara yang menggunakan bahasa dalam hal ini ya, yang disampaikan, yang kemudian dipraktekkan oleh mereka. Nah, kita akan lihat berikutnya lagi nanti ya, akan kita perdalam nanti berikut. Nah, kalau tadi saya menyinggung bahwa di dalam OPK, yaitu Objek Pemajuan Kebudayaan yang tertera di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, dan domain yang disebut domain WBTB, Warisan Budaya Tak Benda, yang ditetapkan dalam Konvensi UNESCO 2003 dan Perpres 2007, maka tradisi lisan itu letaknya demikian. Dalam OPK tradisi lisan disebutkan pertama, baru kemudian belakang ya di sini. Kemudian di dalam WBTB itu tradisi lisan juga diletakkan di A, oral traditions and expressions including language gitu ya, as a vehicle of the intangible cultural heritage. Nah, baru kemudian kita akan coba melihat lebih lanjut rinciannya begini. Di dalam OPK, di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan adalah seperti ini, ada 10 OPK. Yang saya beri warna sama, yaitu seperti ini abu-abu,
itu di dalam domain UNESCO ada di dalam satu ini, yaitu di dalam yang disebut oral tradition and expressions. Ini oral tradition and expressions, ada orang yang menuturkan, ada orang yang mendengar. Jadi di sini di dalam objek pemajuan kebudayaan ada 5. Tradisi lisan, manuskrip, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional. Yang di dalam domain konvensi UNESCO ada 1, yaitu oral traditions and expressions. Tadi seperti yang ini, ya, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage. Nah, itu. Kemudian di dalam OPK Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ada yang disebut dengan pengetahuan, adat, istiadat, dan ritus. Ini juga, ya. Nah, di sini domain ini social practices, ritual, festives, and events itu kalau di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dibagi 2, yaitu antara adat istiadat dan ritus. Ya. Kemudian yang berikutnya yang di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini, ya, tradisi lisan, manuskrip, tadi bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional. Kemudian kedua adat istiadat dan ritus. Nah, kemudian ketiga adalah pengetahuan tradisional dan ini pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional. Di dalam OPK itu dipisahkan, tetapi ini diberi pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional sendiri. Di dalam domain kita traditional craftsmanship sendiri. Dan pengetahuan di sini, knowledge and practices concerning nature and the universe. Ya, ini. Jadi yang di dalam objek pemajuan kebudayaan ada 10, itu sebetulnya di dalam domain BBTB dibagi menjadi hanya 5. Tetapi semuanya intinya adalah masuk gitu. Satu sendiri seni, di dalam di sini disebut folk performing arts. Di sini, ya, performing arts di dalam UNESCO. Nah, artinya di sini yang mau saya sampaikan adalah bahwa baik di dalam baik OPK maupun domain, baik di dalam konvensi UNESCO maupun di dalam undang-undang kita, itu sebetulnya tidak ada permasalahan apa-apa, hanya penyebutannya yang berbeda-beda saja. Akan tetapi kesemuanya dicakup di sini. Nah, kita akan sampai kepada apa yang dimaksud dengan pengertian dasar tradisi lisan di dalam pengertian yang ditetapkan oleh Asosiasi Tradisi Lisan ATL pada tahun 1993 dan disampaikan dalam konferensi di New York pada tahun 1996 dan kemudian itulah yang kemudian berlaku, ya, sampai hari ini. Yaitu bahwa tidak hanya mencakupi segala hal yang berkaitan dengan cerita, seperti dongeng, legenda, mite, dan non-cerita seperti mantra, bahasa terikat, ya. Ini yang biasanya diartikan orang. Tetapi tradisi lisan mencakupi berbagai hal yang berkaitan dengan sistem kognitif, religi, sejarah, hukum adat, permainan tradisional, dan berbagai kearifan lokal lainnya. Ya. Jadi di sini tradisi lisan itu yang utama dari tradisi lisan adalah adanya ingatan, pengetahuan, seni, gagasan, dan materi yang budaya yang diterima, dilestarikan, dan diteruskan secara lisan yang bukan aksara. Ini sebetulnya yang inti. Bahwa segala hal yang tidak berkaitan dengan aksara. Sebab begitu dipindah ke aksara, misalnya dijadikan buku dongeng, diterbitkan di dalam buku, sebetulnya tradisi lisannya sudah berhenti. Sudah berpindah menjadi tradisi tulis itu. Sudah menjadi bagian dari budaya tulis. Bukan lagi dalam bagian oral culture gitu, ya. Itu yang perlu dipahami di situ sebetulnya. Kemudian kapan bisa disebut sebagai tradisi? Sebab yang namanya lisan yang sekarang pun saya sampaikan adalah lisan. Seorang seperti Butet Kartarjasa ketika dia ngomong, dia juga berlisan. Tetapi apakah yang disampaikan Butet adalah sudah masuk dalam tradisi lisan?
Apakah yang saya jelaskan hari ini paparan kuliah masuk dalam tradisi lisan? Ternyata kita harus melihat lagi paling tidak dari sudut waktu. Jadi usianya itu harus minimal 2 generasi. Karena dikatakan dia diwariskan dari satu generasi ke generasi yang non aksara. Jadi memang umurnya minimal harus 50 tahun. Jadi kalau belum itu kita belum bisa sebut sebagai tradisi lisan. Nah, di dalam pengertian ini, maka tradisi lisan ini adalah bahasa seperti dialek, karena ini kaitannya hari ini dengan program doktor studi linguistik terapan gitu ya, yang berkaitan tentu dengan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa. Memang dasar utama, materi utama dari tradisi lisan adalah bahasa. Ya, seperti dialek, tindak tutur, tingkatan berbahasa, pidato, bahasa terikat seperti pantun, syair, tembang, mantra, dan puji-pujian. Nah, cuma nanti akan kita lihat bahasa itu apa bedanya seorang linguis dan seorang ahli tradisi lisan mengkaji bahasa di dalam tradisi lisan gitu ya. Kita akan coba kita akan coba diskusikan dalam kuliah perdana ini gitu. Jadi semuanya bisa melakukannya, akan tetapi kalau kita melakukannya dengan dasar pengertian dasar tradisi lisan, maka bahasa akan dilihat sebagai apa. Nah, itu. Yang jelas bahwa bahasa yang kita lihat di dalam tradisi lisan berumur paling minimal sudah 2 generasi, sudah diwariskan dari satu generasi ke generasi, dan di situ pasti kita akan berbicara ada maestronya atau ada penatuannya, ada pelakunya yang memang sudah mewariskan hal tersebut. Permainan tradisional juga kita masukkan karena memang juga melakukan perwarisannya juga memakai bahasa gitu ya, diceritakan, dijalankan, dan juga hal-hal lain yaitu gerak tubuh, media lain, nanti kita lihat di akhir media-media yang menjadi dasar dari pewarisan tradisi lisan ini. Kemudian juga nyanyian rakyat dan segala wacana tradisi dan sebagainya seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, apa sebetulnya masalah utama sehingga pada tahun 2009 sampai 2014 dan sampai hari ini dilanjutkan, Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan satu program khusus, yaitu program kajian langkah kajian tradisi lisan, yang memang bekerja sama pengolahannya dilakukan oleh Asosiasi Tradisi Lisan. Karena itu dikenal dengan program Dikti KTL, kajian tradisi lisan Dikti ATL. Ya. Apa yang menjadi masalah utama? Masalah utamanya adalah satu, sampai hari ini yang sangat berjalan dan diakui di berbagai banyak bidang adalah yang tertulis dan tercetak, yang merupakan pengetahuan yang sahih atau pengetahuan yang lebih dapat dipercaya gitulah. Sedangkan yang pengetahuan yang berdasar dari tradisi lisan itu relatif dianggap kurang sahih, kurang bonafit, kurang dapat dipercaya. Itu masalah utama sampai hari ini, gitu kan? Jadi seakan-akan semua tradisi, semua yang ada dalam masyarakat yang diwariskan tidak dengan aksara, tidak tertulis, tidak tercetak, tidak ada dipublikasi, apalagi masuk Scopus gitu ya materi itu dianggap tidak sahih. Nah, ini yang mau didobrak, bahwa sebetulnya pandangan itu tidak benar. Dan banyak bukti dari buku-buku yang beredar bahwa semua yang kemudian menjadi pengetahuan yang kemudian kita kenal itu berasal banyak dari peredaran tradisi lisan. Termasuk juga penulisan buku-buku sejarah di Afrika ya, khususnya di Afrika dan di masyarakat-masyarakat yang tidak mengenal aksara. Atau yang tidak mengenal tulisan gitu ya.
itu ternyata sekarang sudah mereka membuat buku-buku sejarahnya dari pengetahuan peredaran lisan. Ini banyak ya contoh yang pertama yang sudah dipatahkan. Kemudian masalah kedua yaitu kajian multidisiplin. Kita melihat seperti tadi, kalau kita mau memperhatikan ya ini, misalnya tato sebagai tradisi lisan, memang menjadi multidisiplin karena kita akan melihat tidak hanya bahasa tuturan pewarisan mereka, akan tetapi juga aksesoris yang mereka pakai, ritual-ritual yang dipakai itu kita mesti memperhatikan, kemudian mitos-mitos yang mereka yakini. Nah, ini yang dimaksud bahwa memang kajiannya itu memang kajian multidisiplin. Belum lagi kajian kalau ada misalnya seperti yang Bung Bustan lakukan itu ya dengan Dendang Serawai, itu kita juga melakukan kajian untuk latar belakang sejarah gitu. Karena masyarakat Serawai memiliki tradisi dendang tersebut dari mana sebetulnya. Nah, kita melihat, kemudian kita melihat bahwa Bengkulu dulu bersatu jadi satu provinsi dengan Sumatera Selatan, kemudian tradisi Basemah juga begitu kuat menyebar sampai ke arah utaranya, ke arah Bengkulu, Jambi dan sebagainya. Jadi kajian seperti itu perlu dilakukan untuk memberikan kajian yang sangat lengkap untuk tradisi yang ada seperti Dendang Serawai tersebut ya. Kemudian masalah yang utama lagi adalah bahwa para maestro, karena ini berupa lisan, maka kita bergantung kepada maestro. Maestro tradisi lisan ini makin hari makin berkurang dan pewarisannya tentu tidak bisa berjalan seperti yang diharapkan karena banyak anak muda tidak mau lagi belajar. Teknologi juga sudah begitu luar biasa dan kadang-kadang teknologi menggantikan tradisi lisan ini. Dalam beberapa hal justru kita memang harus memanfaatkan teknologi terbarukan ini untuk menjaga tradisi lisan. Akan tetapi dalam hal-hal lain kita juga perlu melihat bahwa sumber tradisi lisan yang seperti yang selalu saya uraikan di dalam berbagai kesempatan, dia seperti sumber mata air ya, sumber mata air yang akan selalu diambil airnya itu untuk membuat macam-macam hal. Nah, sumber mata airnya itu harus bersih. Nah, inilah yang disebut dengan maestro dan tradisi itu yang semakin sulit untuk dijaga. Dan itu persoalan kita. Kemudian hambatan internal dan eksternal untuk pewarisan keberadaan tradisi yang bersangkutan. Misalnya ya kita selalu berlomba dengan waktu karena maestronya satu demi satu meninggal dan belum tergantikan, belum didokumentasi, belum kita buat rekaman gitu ya. Dan kita tahu dari data juga dari 726 bahasa daerah misalnya sekarang menjadi 546 misalnya data yang ada ya, mungkin bisa berubah lagi ya. Nah, yang berikut, masalah berikut adalah masalah metodologi, masalah pendekatan, berbagai konsep yang berasal dari Barat yang biasanya kita kenal dalam dunia sastra dan dunia bahasa misalnya, itu belum banyak bertumpu pada kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Misalnya saja saya berikan contoh dalam sastra kita mengenal adanya genre prosa, puisi, prosa liris, dan drama gitu ya. Padahal di dalam tradisi lisan tidak hanya 4 genre itu yang ada. Banyak sekali lainnya yang tidak bisa kita masukkan begitu saja ke dalam bentuk puisi, tidak bisa begitu saja kita masukkan dalam prosa liris gitu ya, tidak bisa kita langsung masukkan di dalam bentuk drama. Sebagai contoh Makyong ya yang saya teliti di Kepulauan Riau itu bukan kita nggak bisa masukkan juga dalam bentuk oh ini drama atau teater gitu. Mungkin untuk mudahnya dikatakan teater rakyat, tetapi harus diberikan jelasan lagi ya, sebab kalau teater atau drama itu ada ceritanya yang diuraikan, ada struktur ya, mulai dari pemaparan, penggawatan, klimaks, penyelesaian sampai akhir gitu kan. Sedangkan di dalam pentas-pentas Makyong nggak seperti itu pentasnya, nggak ceritanya nggak ada gitu ya, orang nggak tahu ini apa. Juga di masyarakat Sunda mengenal misalnya carita pantun. Dia bukan puisi, dia bukan prosa liris karena ada dialognya, ada nyanyiannya, ada narasi, ada deskripsi dan sebagainya. Jadi banyak hal yang genre di dalam tradisi Barat itu dipegang sebagai satu-satunya konsep teori dalam sastra misalnya, tapi sebetulnya di dalam tradisi lisan jauh tradisi lisan kita, tradisi lisan Nusantara jauh lebih banyak memberikan berbagai
masukan mengenai konsep teori yang harus diperbarui gitu ya. Kemudian kita juga pendidikan kita tidak bermuara pada budaya lokal ya, selalu tentu saja kita tidak menolak apa yang sudah berjalan selama ini, akan tetapi berbagai indigenous knowledge, indigenous teknologi ya, jadi pengetahuan dan teknologi tradisional itu belum dimanfaatkan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, ini masalah utama yang kita ajukan pada waktu itu kepada Dikti, sehingga Dikti akhirnya mengeluarkan program kajian tradisi lisan yang tentu saja saya sebagai perwakilan dari Asosiasi Tradisi Lisan berharap sekali bahwa Universitas Bengkulu juga akan mengembangkan kajian ini lebih lanjut lagi gitu ya. Semoga. Nah, apa yang pertama-tama kita perlu lihat sebagai dasar pertama untuk melihat tradisi lisan? Ada dua hal besar ya yang harus dilihat, tapi yang pertama adalah bahwa tradisi lisan merupakan peristiwa sosial budaya. Kenapa demikian? Karena ini pertama, tradisi lisan yang ada itu lahir dalam komunitas, sehingga konteks itu sangat berperan. Dendang Serawai misalnya lahir dalam komunitas masyarakat Serawai ya, yang ada di desa yang sudah disampaikan oleh Bung Bisang itu misalnya. Konteksnya adalah konteks di situ. Dia sangat berbeda misalnya dengan dendang yang ada di Sumatera Selatan yang disebut misalnya sebagai katakanlah seperti pentas-pentas yang ada pada suku Besemah yang tadi saya sampaikan. Karena meskipun tadinya berasal dari satu provinsi yang sama, ada pengaruhnya, akan tetapi konteksnya sudah berbeda. Sudah sangat berbeda. Sama adanya kalau kita melihat reog, ya, kita sudah tahu semua reog, yang ada di Ponorogo, di daerah aslinya, dengan reog yang ada di Kepulauan Riau, di Tanjung Pinang misalnya. Ya konteksnya sudah berbeda, komunitasnya berbeda. Di Tanjung Pinang komunitas Jawa yang sudah berdiam biasanya di komunitas reog di Tanjung Pinang itu sudah 3 generasi, sudah dari kakeknya dulu datang ke Tanjung Pinang gitu ya, lalu berupaya di sana, lalu turun-temurun mereka sudah bercampur dengan masyarakat Melayu Bintan di sana. Itu berbeda sekali, baik wayang kulitnya, wayang orangnya, reognya dengan wayang orang, wayang kulit yang ada di daerah Jawa Tengah dan reog yang ada di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Konteksnya juga berbeda, konteksnya sangat-sangat berbeda. Saya yang biasa menyaksikan reog di Jakarta dan di Taman Mini, ketika saya datang ke Ponorogo sangat kagum gitu, sangat terasa gitu reognya. Waktu saya ke Ponorogo, itu pengalaman pribadi yang kemudian saya lihat bahwa memang tradisi lisan itu dihasilkan dalam komunitas, interaksi komunitas dan konteks yang berbeda akan menentukan bentuk tradisi lisan ini. Kenapa demikian? Karena ini intinya tradisi lisan itu kan dihasilkan dari interaksi intensif antara penutur dan penerima. Bila penuturnya mendapati audiens atau penonton yang berbeda, dia juga akan menyesuaikan diri dengan penonton tersebut dan dengan konteks yang juga ada. Jadi meskipun penuturnya sama, dalang misalnya, dalang ketika dia membawakan satu cerita dari Mahabharata di kampus akan sangat berbeda dengan ketika dia membawakan itu di perhelatan nikah. Walaupun dalangnya sama, cerita yang dikemukakan juga sama. Tetapi ada perbedaan di situ karena kita melihat bahwa tradisi lisan itu lahir dari pertemuan interaktif antara penutur dan penerima dalam konteks waktu dan tempat yang sama. Seperti sekarang saya bicara ini waktu tempatnya sama kan. Kita berbicara walaupun memang dibatasi dengan layar kaca ini ya, akan tetapi waktunya sama, konteksnya juga
boleh dikatakan sama. Nah, ini sangat berbeda dengan tradisi tulis, di mana penutur tidak ada di dalam penulis dalam hal ini, bukan penutur, penulis atau sastrawan tidak berada dalam konteks waktu dan tempat yang sama dengan pembacanya. Jadi konteksnya bisa berbeda, kode-kode budaya, kode-kode bahasa, kode-kode sastranya yang dipahami juga bisa berbeda, sehingga memang hakikatnya menjadi beda antara tradisi lisan dan tradisi tulis. Demikian pula Profesor Sarwit bisa berbicara lebih banyak tentu dalam hal naskah ya. Di dalam naskah manuskrip itu juga dia mau niat ingsun atau niat awal dari menuliskan naskah adalah memang menulis, kemudian menyalinnya. Ada orang yang menyalin naskah itu. Nah, di dalam menyalin tentu berkeinginan bahwa yang disalinnya sama gitu kan dengan aslinya. Nah, di dalam tradisi lisan hal itu tidak terjadi. Nah, hakikat ini yang patut harus dipahami, karena itu semua peneliti tradisi lisan mau nggak mau, suka tidak suka, memang harus ada di lapangan. Dan kalau untuk taraf program doktor atau magister tidak bisa hanya satu kali menyaksikan pentas tersebut. Jadi sumber utama, referensi pertama, the prime sources untuk tradisi lisan adalah pertunjukan, pementasan. Ini yang paling utama. Tanpa itu kita tidak dapat mengatakan bahwa kita sudah melakukan kajian tradisi lisan. Jadi yang lahir di situ adalah yang pertama adalah harus ada di dalam pentas itu, dan sifat pentas itu adalah ein malch, artinya satu kali saja. Nanti kalau pentasnya beda lagi ya satu lagi yang utuh. Jadi setiap kali selesai, satu kali selesai, karena konteks, audiens dan situasi berbeda. Ini yang dimaksud. Ini yang menjadi hakikat utama dari tradisi lisan yang membedakan dengan tradisi tulis dan tradisi lainnya. Kemudian apa yang menjadi alasan utama menghilangnya tradisi lisan gitu ya? Karena memang tadi menurunnya jumlah, bahkan tiada lagi atau makin nggak ada gitu ya, maestro pelaku tradisi lisan yang dapat mewariskan atau melanjutkan atau mentransmisikan tradisinya itu. Sementara pewarisan atau pengkaderan atau transmission itu tidak berjalan dengan baik, baik secara alamiah maupun yang terprogram. Yang alamiah maksudnya biasanya dulu dari kakek ke cucu atau dari orang tua ke anaknya gitu ya. Secara alamiah dalam arti family gitu ya, family transmissions gitu yang ada di dalam keluarga itu tidak bisa berjalan dengan baik, dan banyak contoh, banyak cerita dapat dilakukan ini. Dan paper saya yang terakhir, artikel saya yang terakhir juga sudah baru saja terbit Desember lalu itu di UNESCO Asia Pasifik. Bukunya ada, mungkin nanti kalau sudah ada bisa saya bagi juga, pengisahan mengenai sistem pewarisan yang ada di Indonesia ini ya, yang memang secara alami tidak bisa lagi kita pertahankan, kita harapkan, maksudnya kita pertahankan tapi tidak bisa kita harapkan bisa berjalan seperti yang lalu. Kemudian yang terprogram baik formal maupun non formal, yang terprogram seperti yang dilakukan oleh kajian tradisi lisan di berbagai universitas, yaitu dilakukan oleh para mahasiswa program yang melakukan melakukan penelitian, kemudian membuatkan pola-pola pewarisan gitu ya. Yang program yang formal, tapi juga bisa juga yang non formal yang ada di dalam sanggar-sanggar dan bintek ya, yang baik yang dilakukan pemerintah maupun pihak-pihak lain. Kemudian yang nomor 2 yang sangat penting yaitu kurangnya pertunjukan atau pementasan. Tadi saya sampaikan bahwa the primary sources, kajian utama tradisi lisan adalah dari pementasan, dari penampilan. Jadi kalau ini nggak ada ya nggak ada. Nah ini yang kurang dalam berbagai baik internal maupun eksternal ya, sebabnya ini berkurang.
Kemudian ketergantungan hidup tradisi lisan pada penutur, pada penciptanya, pada maestronya, itu menjadikan memang program pelestarian dan revitalisasi yang kita lakukan atau pola-pola yang kita lakukan baik secara formal maupun informal itu harus melibatkan mereka. Tanpa ada maestro, maka kita tidak bisa melakukan revitalisasi, tidak bisa melakukan program-program pewarisan tersebut. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa yang secara natural, secara alamiah memang tidak dapat lagi diharapkan sepenuhnya karena banyak alasan teknis dan non teknis yang terjadi. Ada anaknya nggak mau lagi belajar, dari sudut ekonomi tidak membuat jaminan ekonomi yang kuat pada mereka, gitu ya misalnya. Dan kemudian dalam berbagai hal juga banyak alat musik, pakaian dan properti lain yang sudah rusak, yang belum bisa diperbaiki dan sebagainya ya. Itu yang menjadi kendala juga. Kemudian memang perlu perencanaan dan pelaksanaan yang baik untuk proses tersebut yang dapat dilakukan dengan pihak lembaga. Khususnya untuk Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek ini ada yang namanya LSPP 3, P2 ya. Ini yang berjalan untuk melakukan sertifikasi dan Direktorat PTLK, Direktorat Pengembangan Lembaga dan Tenaga Kebudayaan, itu melakukan juga bintek-bintek. Nah, ini bisa diharapkan. Dan semua UPT-nya di daerah, termasuk BPK ya, Balai Pelestarian Kebudayaan juga bisa dimintai bantuan untuk melakukan ini. Kemudian program secara akademik tersebut dapat dilaksanakan dengan sukses dengan tetap mempertahankan roh tradisinya. Artinya program revitalisasi, program pemajuan, program sosialisasi, program apapun yang bermaksud memperpanjang daya hidup tradisi ini harus dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan rohnya. Jadi kemasannya boleh saja macam-macam, tetapi roh tradisinya harus tetap ada, yaitu antara lain dengan mempertahankan maestronya atau komunitas pemiliknya. Nah, sekarang yang kedua. Kalau tadi mengenai bahwa tradisi lisan sebagai peristiwa sosial budaya, yang kedua adalah tradisi lisan menuju yang namanya warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage. Ini terjadi 10 tahun terakhir bahwa tradisi lisan harus bisa dilihat sebagai warisan budaya tak benda di sini, WBTB. Memang pengertian WBTB sendiri relatif baru ya, relatif baru itu artinya baru berapa puluh tahun ada di dunia ini, 20 tahun dibicarakan di UNESCO, baru tahun 2003 ditetapkan konvensinya, akan tetapi pendekatan-pendekatannya memang relatif baru karena yang selama ini berjalan adalah konsep-konsep heritage. Konsep heritage ya, buku-buku mengenai heritage dalam pengertian yang benda atau yang berupa cagar budaya yang kelihatan gitu dan warisan budaya alam tadi. Tetapi yang intangible itu baru memang mulai digerakkan oleh beberapa oleh pakar-pakar yang kemudian melihat loh ini kenapa nggak dibahas gitu. Jadi ini mulai katakanlah 20-30 tahun terakhir ini. Nah, sebagai sebuah istilah tradisi lisan memang mulai dikenal 1993, jadi sebelum konvensi sebetulnya ya. Tapi kemudian dengan semua macam ini ya, ada banyak buku yang sudah. Tapi kemudian pada tahun 2003 dia masuk dengan pengertian tambahan yang kedua, yaitu bahwa dia sebagai bagian dari WBTB. Kalau bagian dari WBTB, maka kita harus melihat paling tidak 5 hal berikut. Proses penciptaan. Tadi saya sampaikan proses penciptaannya audience dan performers. Jadi penutur dan penonton atau penikmat berada di dalam satu ruang dan waktu yang sama yang memungkinkan kode budaya, kode bahasa, kode sastra atau kode yang dipakai di situ genre-nya berlaku sama. Dan proses penciptaannya itu melibatkan apa yang disebut kontekstual ya, sifatnya kontekstual. Jadi bersifat satu kali saja,
dan bergantung pada konteksnya. Ini yang pertama. Berikut adalah dilihat dalam pasti proses transmisi tadi. Proses perwarisan menjadi penting karena dalam pengertian ini WBTB yaitu bahwa dia harus bisa, satu kata penting dalam hal ini yaitu bahwa tradisi lisan bisa dianggap sebagai WBTB kalau dia masih hidup saat ini. Sebab kalau sudah tidak hidup maka lain lagi itu perlakuannya. Jadi dia harus bisa menjadi living traditions namanya. Karena itu proses transmisi ini menjadi penting, proses pewarisan menjadi penting untuk tetap menjaga dia tetap hidup. Jadi WBTB baru bisa diusulkan menjadi WBTB, gitu ya. Sebuah karya misalnya Dendang Serawai mau diusulkan menjadi WBTB, itu kalau Dendang Serawai memang masih living traditions. Tapi kalau tidak lagi living traditions, maka tidak bisa disebut sebagai WBTB. Gitu ya. Kemudian penanda utama atau indikator luar dan dalam, kita akan melihat indikator luarnya itu apa saja, yaitu akan kita melihat berikut nanti di sini, indikator luar, bentuk, tuturan, dan sebagainya. Sedang indikator dalam adalah isinya. Ya. Kemudian fungsinya macam-macam. Ya, fungsinya ada yang paling umum adalah kita bilang ada alat sebagai alat penanda identitas gitu ya, sebagai penguat komunitas, penguat kebudayaan gitu, sebagai alat didaktik, pedagogik ya, pendidikan, hiburan, kemudian ada 10 macam lagi fungsi yang bisa dilihat pada buku antara lain The Anthropology of Music misalnya. Di sana juga ada berbagai hal yang bisa dilihat lebih lanjut. Kemudian kita akan melihat di sini, apakah dia bisa menjadi WBTB di tingkat nasional atau dia di tingkat lokal. Kalau maknanya secara signifikan tidak ada di tingkat nasional, berarti maknanya hanya untuk orang setempat itu disebut makna lokal. Maka WBTB-nya ada di tingkat provinsi. Tetapi kalau dia signifikan, misalnya bersifat luas, melintasi batas keberadaannya di daerah itu, maka dia bersifat nasional, dan kalau lebih luas lagi bersifat internasional. Misalnya saja seperti yang sudah diusulkan tahun 2020 ditetapkan oleh UNESCO, yaitu pantun. Pantun diusulkan oleh Indonesia dan Malaysia ya bersama, dan memang bersifat maknanya bersifat internasional karena significant meaningnya ya, word significant meaningnya memang dapat dibuktikan meluas, tidak hanya untuk masyarakat Melayu gitu ya. Nah, kita lihat. Jadi di sini tradisi lisan sebagai WBTB harus kita lihat dari sudut ini. Pertama, kita melihat bentuk. Bentuk adalah tuturan. Tuturan adalah bahasa. Nah, bentuknya apa? Tuturan dan lainnya. Lainnya itu adalah adanya gerak, yaitu tari, gerakan-gerakan dalam permainan tradisional, gerakan dalam silat, ya, bunyi dalam arti musik, nyanyian, dan sebagainya, dan dalam bentuk ritual. Jadi bentuk tradisi lisan adalah tuturan, gerak, bunyi, dan ritual. Ya, itu. Sedang isinya adalah cerita dan non cerita. Jadi semua ada yang bersifat cerita dan ada yang bersifat non cerita. Ini akan nanti terurai lagi menjadi macam-macam genre. Kemudian penciptaannya seperti tadi saya sampaikan ya, berada dalam ruang waktu yang sama dan bersifat sekali dengan materi pembentuk. Kalau dia tuturan maka materi pembentuk adalah kata-kata. Kan? Bunyi, bahasa. Dan kalau dia gerak maka materi pembentuk bisa tari dan lain ya, seperti pada silat. Kalau dia bunyi maka dia bisa musik, nyanyi, dan kalau dia ritual macam-macam. Ritual ya, ada gerak, ada bunyi, ada alat-alat pembantu lainnya yang ada di dalam ritual. Nah, ini kita melihatnya demikian. Mengapa kita harus memperhatikan hal itu? Karena batasan yang disebut dengan WBTB adalah satu,
dia ditransmisikan dari generasi ke generasi. Berarti umurnya tadi paling kurang 2 generasi. Kemudian kedua, terus-menerus diciptakan kembali oleh komunitas dan kelompok sebagai tanggapan terhadap lingkungan mereka. Artinya, dia hidup, dia ada. Karena itu tadi batasannya adalah dia living traditions. Dia masih bisa ditemukan saat ini. Ya, dan karena terus-menerus diciptakan kembali, maka memang ada penetuanya atau ada maestronya, ada pelakunya, ada orang tua yang menjaga tradisi tersebut. Kemudian dia juga merupakan karya tersebut merupakan interaksi komunitas ya mereka dengan alam dan sejarah mereka. Karena itulah disebut dengan kontekstual tadi. Jadi konteksnya atau sekarang kita sebut sebagai ekosistem budayanya itu harus dipahami. Kan? Dan kemudian fungsinya memberikan, yang utama fungsinya adalah BBTB memberikan rasa identitas, penguat identitas, penanda identitas, dan kesinambungan, artinya sustainable, bahwa mereka ada dari masa lalu, ada pada masa kini, dan juga dapat ditransmisikan untuk masa yang akan datang. Kemudian dia paling penting adalah merupakan penghormatan terhadap multikultural, keanekaragaman budaya dan kemanusiaan dan kreativitas. Artinya tadi konteksnya berbeda, orangnya berbeda, jadi ada banyak keragaman yang dapat dilihat dari tradisi lisan ini. Nah, apa saja yang dapat dibahas di sini dari tradisi lisan? Kalau kita melihat tadi sumber-sumbernya dari alam, laut, sawah, gunung, sungai, hutan, konteksnya mana gitu ya. Kemudian dari bentuk pembentuknya, ya dia dari bahasa dan non bahasa. Non bahasa itu adalah gerak, tadi ya, ritual dan juga bunyi. Ya. Di sini ada tuturan, ritual dan lainnya. Kemudian yang paling penting dia adalah ada komunitas karena dia lahir dalam komunitasnya, lahir dalam interaksi dalam komunitas. Ya, kemudian di pihak di sini kita melihat bahwa dia masuk dalam warisan budaya yang intangible. Tuh ya. Bukan yang tangible tapi intangible. Kemudian isinya ada cerita dan non cerita. Ada nilai dan fungsi. Kemudian kita bisa melihat proses dan pewarisan, proses pewarisan tadi ya. Alamiah atau terstruktur dalam program. Kemudian kalau dia masih ada tetapi sudah sangat kurang pentasnya, maka kita perlu lakukan revitalisasi sehingga bisa dilakukan pengembangan dan pemanfaatan dan pelindungan atau preservasi. Ya, ini yang terakhir kita akan melihat bahwa tadi saya sampaikan bahwa media dalam tradisi lisan itu bisa berasal dari suara atau bunyi. Jadi ucapan verbal yang banyak digunakan untuk berbicara, bercerita, mengucap, menghasilkan bunyi, bernyanyi di dalam konteks ya. Kemudian tubuh dan gerak, ini juga media, yaitu menggunakan tubuh sebagai media. Dalam arti menari, bergerak, berjalan, beraktivitas dengan menggerakkan dan mimik muka juga ya, termasuk. Kemudian fisik, yaitu benda dan properti lain yang digunakan dalam tradisi lisan, tetapi yang dapat dibedakan dengan properti sebagai penyerta ya, alat-alat yang dipakai misalnya. Kemudian ada juga media dalam budaya dan alam. Media budaya adalah konteks di mana tradisi lisan itu dilakukan dalam konteks siklus hidup masyarakat pendukungnya. Sedang media alam adalah konteks geografi tradisi itu dilakukan di dataran tinggi, pesisir, laut, dataran rendah yang bersifat agraris, sungai, danau atau bersifat maritim, ya, bersifat juga hutan, sungai dan sebagainya. Kemudian media bunyi atau audio. Jadi media audio secara konseptual dapat dilihat secara mandiri. Walaupun pada prakteknya sulit untuk dipisahkan dengan media tubuh ya atau visual.
disampaikan oleh beberapa orang, tapi ini tidak perlu diperhatikan, hanya untuk tahu bahwa ada media bunyi ya, tapi nggak perlu. Kemudian media campuran, yaitu yang ketiga jenis tadi, yaitu antara media suara, tubuh, dan gerak, dan fisik itu dilakukan bersama ya. Tidak, jadi hampir nggak ada lah tradisi lisan yang secara murni hanya menggunakan tuturan saja. Pasti juga ada alat bantu lainnya yang terjadi. Apakah ada musik yang mengiringinya atau ada ritual juga ya. Ini kita lihat lagi. Nah, media budaya atau siklus hidup yang kaitan tadi konteks yaitu pelaksanaannya ya, bisa dalam siklus hidup 7 bulan, melahirkan dan sebagainya. Kemudian bisa juga kita lihat media lingkungan, yaitu lokasi di mana dilakukan tradisi itu. Ya, kemudian juga yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah kita perlu memperhatikan saat sekarang ini adanya pergeseran dari pembangunan berbasis ekonomi ke pembangunan yang berfokus pada budaya. Sudah mulai, walaupun belum sepenuhnya bisa kita nikmati ya, tetapi ada pergeseran. Jadi bagaimana membuat program pelindungan sastra atau tradisi lisan dalam pembangunan berkelanjutan ya, dalam bidang pendidikan gitu ya, dan hal-hal lain, dan kita perlu koordinasi kerjasama sinergis dengan pihak-pihak pemangku kepentingan. Tapi urgensinya jelas tadi bahwa kita perlu mencari prioritas pada yang hampir punah, termasuk ada bahasa tadi ya, yang sudah dari 700-an menjadi 500-an, itu kan ada bahasa-bahasa yang hampir punah. Dan bahasa itu menurut penelitian ASTL, Asosiasi Tradisi Lisan, bisa dijaga justru kalau tradisi lisannya juga dijaga. Itu penting sekali. Dengan menjaga tradisi lisannya, bahasanya otomatis juga akan dapat dijaga. Nah, demikian mungkin sementara yang dapat saya sampaikan sementara ini, dan mungkin dapat dikembangkan lebih lanjut lagi di dalam diskusi. Terima kasih, semoga berguna pemaparan ini. Makasih atas segala perhatian, dan saya silakan kembali pada moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu berbagi sharing ilmu, setidaknya tadi kita Bapak Ibu juga teman-teman yang di online itu bisa memahami bagaimana korelasi atau mungkin tradisi itu merupakan sebuah pengetahuan yang bisa kita teliti dari berbagai bidang, khususnya juga mungkin di tradisi di linguistik terapan, nantinya bisa melihat dari bahasa berupa tuturan, kemudian juga budayanya, tradisinya, yang pada prinsipnya dalam sebuah budaya itu ada memori kultural masyarakat yang tersimpan, yang mungkin perlu kita kaji. Izin Ibu, mungkin kalau ada yang ingin bertanya, tidak apa-apa ya Bu ya? Oke, kita buka sesi Silakan. tanya, mungkin diskusi. Ini diskusi seri ilmu, kita buka. Yang pertama itu kita buka 2 saja penanya, satu dari ruangan ini, dan satu lagi yang dari ruang online. Oke, bagi yang ruang online mungkin bisa mungkin ini open mic atau mungkin juga hand raise ya, siapa yang ini atau yang di sini kira-kira yang ingin ditanyakan. Ya, silakan.
karena kajian tradisi ini sangat menarik ya. Memang ininya harus ke lapangan, tetapi ketika kita ke lapangan itu banyak hal yang kita temui di luar ilmu yang kita pelajari di dalamnya. Karena pengetahuan lokal masyarakat itu jauh lebih arif terkadang ketika kita di lapangan. Oke, silakan teman-teman. Kira-kira ada yang ya. Dan nanti yang dari online itu ada Pak Pitra. Oke, kita buka dulu yang untuk di ruangan ini. Silakan. Mungkin kenalan dulu, Bu. Silakan, Bu. Agak nggak kedengaran ya. Nggak kedengaran ya, Bu? Iya. Bisa lebih keras mungkin. Apakah kemudian yang topiknya WBTB kita kaitkan dengan metodologi statistik, karena setelah saya searching beberapa jurnal yang fokus itu datanya juga menggunakan data yang menggunakan statistik apabila ada perlawanan contoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izin Ibu, ini pertanyaan dari Bu Risnawati, mahasiswa Doktor Ilmu Linguistik, terapan linguistik ya. Nah, jadi pertanyaannya Ibu ini terkait dengan metodologi. Pada prinsipnya bagaimana di WBTB itu metodologinya berkaitan dengan statistik ya Bu ya. Nah, apakah memang itu ada? Dan kalau jika memang ada mungkin butuh contoh. Ini terkait dengan bagaimana sebuah tradisi itu atau budaya itu bisa dimasukkan dalam sebuah WBTB. Iya, itu Ibu. Ya, terima kasih ya, Bu Risnawati. Saya agak belum paham ini. Bagaimana WBTB berkaitan dengan statistik? Tidak ada sih yang mengharuskan, iya. Dengan statistik maksudnya bagaimana ya? Sebab kalau misalnya soal bagaimana sebuah tradisi atau sebuah karya ya bisa dimasukkan sebagai WBTB gitu ya, diusulkan menjadi WBTB itu jelas ada dua penanda utama dulu. Yang pertama yaitu bahwa dia umurnya udah 2 generasi gitu ya, 2 generasi, dan dia memang masih hidup, artinya living traditions. Bagaimana menandai dia sebagai living traditions? Artinya memang ada komunitasnya yang memelihara itu dan ditransmisikan, tadi dipentaskan, dihidupkan, dibawakan, diekspresikan terus sebagai penguatan mengenai keberadaan mereka gitu kan. Itu tadi seperti itu. Nah, andai kata dua penanda ini sudah ada, baru kita nanti akan melihat ke arah substansi. Itu ada macam-macam ya substansinya. Tapi yang paling penting dari sudut eksternal itu adalah dua hal ini dulu gitu yang dipegang. Bahwa dia udah dari 2 generasi minimal, kemudian ada komunitasnya, lalu dia ada komunitas berarti ada pelakunya dan dia masih hidup gitu. Dia ada penetuannya atau ada maestronya yang bisa mewariskan itu, yang mengetahui itu. Baru kemudian melangkah kepada soal substansi, yaitu misalnya membuat analisis sejarah ya, sejarah keberadaan itu adanya di mana tadinya, kemudian asal usulnya seperti apa, kemudian juga mengenai konteks-konteks harus dilihat, lalu fungsinya, isinya dan sebagainya. Mungkin itu ya, tetapi kalau yang statistik ini dalam pengertian apa ya, saya belum paham itu. Makasih.
Oh, ini Bu. Jadi Ibu Risnawati itu pengen kalau berhubungan dengan data-data untuk bagaimana metodologi pengumpulan datanya untuk pengajuan dalam WBTB. Itu ya. Itu mungkin Bu. Sebenarnya di dalam penyiapan seseorang menjadi ahli WBTB itu ada bintek. Salah satu binteknya itu ada tingkat dasar, madya dan utama. Salah satu materi di dalam bintek itu adalah tadi bagaimana mengurusi data gitu, bagaimana menganalisis dan melakukan seleksi dan juga pengolahan data gitu memang. Tetapi itu dalam pengertian itu berarti datanya memang sudah kita peroleh ya. Datanya misalnya tadi kan WBTB-nya 1. Dia berada katakanlah seperti tadi saya contohkan Provinsi Bintan misalnya ya, Provinsi Kepulauan Riau, wilayah Bintan gitu ya, mau mengajukan reok misalnya gitu kan. Reok yang ada di Tanjung Pinang dan di wilayah Bintan lainnya. Bagaimana dia mengajukannya? Ada umurnya udah lewat belum? Oh udah, ternyata udah 3 generasi, misalnya gitu kan. Apakah komunitasnya ada? Ada, karena dia tiap tahun ada festival reok gitu di Tanjung Pinang. Berarti kan ada komunitas, ada gurunya gitu ya, ada yang mengajarkan dan ada yang belajar. Oke, 2 itu udah aman. Kemudian kita lihat bagaimana data mengenai reok kan gitu. Maka data mengenai reok kan harus diolah lagi, yaitu siapa yang main reok gitu kan, siapa pelaku reok, siapa pengelola reok gitu. Itu baru data dari orang ya, baru data dari para pelaku. Kemudian data lanjutan, lagu-lagu apa, bunyi-bunyinya, musik-musiknya apa yang ada, kan gitu. Kemudian kita melihat lagi, ini data ini warisan dari mana nih? Kemudian kita terpaksa harus mencari juga data reok yang dalam arti dari tanah aslinya, yaitu dari Ponorogo misalnya. Kemudian kita harus melihat apakah ada perbedaan dengan yang ada di Ponorogo, atau dia merupakan migrasi begitu saja dari Ponorogo bermigrasi ke situ. Tapi kan berarti udah 2 generasi atau lebih. Apakah ada perbedaan? Apakah ada apa? Nah itu datanya memang perlu diambil. Pewarisannya siapa? Terus ada mungkin silsilah pewarisan, sejarah asal usulnya gitu ya. Nah itu data-data yang kemudian memang harus dilakukan oleh tim peneliti untuk membuat naskah akademik pengajuan WBTB ini. Mungkin sementara itu, tapi ya ini panjang banget ya untuk WBTB, banyak sekali memang. Seperti itu karena binteknya aja tiga tahap itu. Masing-masingnya minimal 40 jam, 20 jam sampai 40 jam. Enggak, tapi secara ringkas seperti tadi yang saya gambarkan gitulah. Terima kasih, Bustan. Terima kasih Ibu. Lanjut, cukup ya Mbak Resma. Oke. Lanjut dengan yang satu lagi Bu. Ada dari Pak Pitra secara online. Silakan Pak Pitra. Baik, terima kasih Pak Bustanuddin Lubis. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, waalaikumsalam. Nama saya Fitra, saya mahasiswa. Saat ini sedang guyur-guyur menyelesaikan tugas begitu Ibu. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan terkait dengan permasalahan utama yang ada di dalam tradisi lisan. Yang saya tangkap itu tadi ada 2 yang poinnya. Yang pertama bahwa kajian multidisiplin itu kurang diminati ya terkait dengan tradisi lisan. Kemudian di bidang pendidikan dalam konteks ini belum bermuara kepada budaya lokal begitu. Nah, sebagai mahasiswa untuk mengatasi itu semua, mungkin ini yang sedang saya coba lakukan, yaitu dalam konteks pendidikan, tetapi bukan tradisinya, Ibu. Lebih kepada karena saya cerita rakyat, jadi lebih kepada cerita naratifnya. Jadi untuk membangkitkan semangat kepada peserta didik begitu ya. Nah, di dalam tulisan Ibu juga saya menemukan kalau di bahasa Indonesia kan judulnya adalah membangkitkan batang yang tenggelam, menghidupkan kembali tradisi Melayu. Di sana ada Ibu menjelaskan memang dalam revitalisasi di kita Melayu itu
istilahnya begitu masih asing gitu ya. Tapi ada istilah amok gitu ya yang Ibu sebutkan di sana untuk menyelamatkan tradisi yang ada di Melayu gitu. Kemudian di dalam tadi di akhir Ibu menjelaskan juga terkait revitalisasi. Saya tangkap juga sebenarnya di dalam tulisan ini ada 3 ya Ibu ya, yaitu revivified atau kreatif, kemudian menginvented. Nah di dalam revitalisasi itu mungkin saya tertarik ke yang nomor 2, itu recreate gitu ya Ibu ya, membuat ulang, tetapi dalam konteks tradisi lisan kan tetap harus mempertahankan keasliannya. Nah, di dalam konteks saat ini, siswa mungkin kurang tertarik ketika kita menyampaikan cerita rakyat atau tradisi lisan yang cerita naratifnya itu disampaikan di dalam kelas. Maka perlu adanya bentuk lain begitu, Ibu. Mungkin bisa di dalam konteks ini kita membuat cerita atau dalam bentuk prosa yang bisa kita katakan novel lah begitu ya. Nah, di dalam pembuatan novelnya itu tentu harus memiliki keunikan tersendiri sesuai dengan konteksnya gitu ya Bu ya. Nah, di sini mungkin saya bukan bertanya tetapi lebih meminta saran masukan dari Ibu, kira-kira yang bagusnya itu seperti apa begitu Ibu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Fitra. Semoga sukses nanti juga Ibu Risna tadi. Ya, ini yang paling sering ya memang menjadi perdebatan gitu. Kalau saya menyampaikan karena sesuai dengan tutosinya ATL ya, menjaga marwah gitu kan, menjaga marwah dan menjaga roh tradisi, tidak berarti bahwa ATL tidak melakukan bentuk-bentuk lain untuk pembaruan gitu. Jadi sebagai contoh kita pernah membuat film-film gitu ya, film-film pendek dan juga yang disebut dengan pengolahan tradisi, materi tradisi lisan di dalam muatan lokal. Gitu. Nah, apa yang dilakukan di sana yaitu dan juga membuat pentas tradisi untuk pariwisata, gitu ya. Apa yang dilakukan? 3 hal ini. Pertama, ketika kita masuk ke dalam dunia pendidikan, kan kita harus membedakan ini untuk anak kecil, anak remaja, atau udah dewasa kan gitu ya. Dari sudut itu aja kan kita harus perhatikan. Sebab misalnya kita menulis buku untuk anak balita gitu ya, untuk PAUD, gitu. Pegangan PAUD yang belum begitu bisa baca berarti kan banyak gambar gitu kan. Dan itu font-fontnya juga dibuat untuk anak SD rendah gitu 1, 2, 3 kelas 1 itu kan fontnya juga berbeda dengan kalau kita membuat buku pegangan untuk anak SMP kan gitu. Ini baru soal fisik ya, artinya kalau kemudian kita mengalihkan tradisi lisan itu ke bentuk tulisan pun kita juga melihat gitu hal-hal seperti itu pada siapa, bentuk fisiknya seperti apa dan sebagainya. Artinya itu tetap juga kita jalankan, kita perhatikan. Kemudian ditambah dengan rekaman kecil lah, berapa menit, 10 menit gitu, paling banyak yang menarik, yang dari yang dengan bahasa, dengan paparan yang juga menarik. Tapi dengan catatan bahwa itu khusus untuk semacam ya materi untuk guru gitu ya, membantu guru memberikan materi tentang tradisi lisan yang untuk di sekolah. Itu kita buat, gitu ya, ada. Kemudian yang untuk pariwisata, orang nggak akan mungkin nonton setengah jam, apalagi 1 jam, 2 jam gitu kan nggak mungkin. Orang datang makan sambil makan gitu kan, biasanya gitu di meja-meja mereka sambil makan. Kalau angklung itu malah mereka dikasih angklungnya, terus nanti mereka ikut-ikut gitu kan, jadi seneng gitu angklung. Itu kan pariwisata, jelas itu pariwisata, menjual budaya. Nah, ATL juga pernah memasukkan pariwisata ini waktu ada racing gitu, racing mobil di Kepulauan Riau nih, di Bintan Utara. Tapi ada tradisi yang dipentaskan juga. Nah, di sana kita membuat pentas yang hanya 15 menit atau 20 menit gitu. Apa gitu dibuat dengan juga ada lagi pernah pentas yang anggota DPRD-nya ikut, yang ininya ikut gitu ya, pentas seperti itu. Tapi itu semua dalam tanda petik merupakan satu kemasan-kemasan yang dibuat ad hoc gitu ya. Dibuat untuk keperluan khusus.
Akan tetapi ATL tetap menjaga yang tradisi itu seperti mata air tadi, sebagai sumber mata airnya tetap dijaga. Karena apa? Kalau semua udah pindah ke sana, kita udah melihat misalnya ketoprak humor, gitu ya. Ada ketoprak tapi disebut ketoprak humor, ketoprak remaja atau lenong bocah, gitu kan? Ada kan banyak lenong rumpi gitu. Terus lenongnya sendiri nggak pernah ada, gitu kan? Nggak pernah dihadirkan. Lama-lama akan hilang nggak? Hilang kan? Karena orang akan berpikir, oh lenong itu ya lenong rumpi, gitu kan? Yang top-top itu apa? Para komikus yang ikut gitu ya, yang lucu, memang lucu, menarik gitu. Tetapi yang lenong benernya atau topeng gitu ya, lenong dan topeng itu yang dalam tradisi Betawi, itu kan tetap harus dijaga di dalam itu. Nah, jadi di dalam ATL kita menjalankan yang namanya community untuk pengolahan dalam bentuk kreatif, dalam bentuk film, dalam bentuk apa kita jalankan tetap untuk keperluan itu, akan tetapi pada saat yang sama kita juga menjaga tradisi itu seperti sumber mata air yang bersih, tidak ternon. Artinya untuk sebagai tadi lenongnya nggak ada, nggak mungkin orang bikin lenong rumpi, nggak mungkin orang bikin lenong bocah. Kalau lenong yang asli itu tidak ada gitu. Jadi tetap harus ada peneliti-peneliti yang memang meneliti yang sumber mata air tradisi yang asli itu, untuk kemudian dia mendapatkan pemahaman di situ dan membagikan pemahaman itu dalam bentuk tulisan. Itu pemahamannya, tetapi tradisinya tetap harus hidup. Itu maksudnya, Pak Fitra. Cukup ya, bisa nih. Nah, Baik, itu caranya. terima kasih banyak Ibu ya. Kasih. Pak Lubis, terima kasih Pak Lubis. Ya, terima kasih Pak Pitra. Pak Pitra ini Bu sedang studi S3 di UPI tentang tradisi lisan sebagai bahan media ajar. Oke. Sukses Ya. selalu. Oke, selanjutnya ada 2 lagi Bu. Ini sesi yang kedua, cukup 2 orang. Yang pertama pada Ari Andre. Ya, silakan Mas Ari. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan nama saya Ari, Ibu. Saya dari S2 Pendidikan Bahasa Inggris, UNIM. Saya ingin bertanya pada permasalahan di maestro tradisi lisan semakin berkurang dan pariwisatanya tidak berjalan seperti yang diharapkan, seperti yang Ibu jelaskan. Tapi berdasarkan artikel yang saya baca itu bahwa tradisi lisan itu masih ada di era modern gitu. Karena tradisi lisan itu masih sangat erat kaitannya dengan kehidupan dan kebudayaan masyarakat ya. Dan juga pertanyaan saya adalah bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan maestro tadi, dan bagaimana tetap mempertahankan tradisi lisan tetap erat kaitannya pada masyarakat di era modern sekarang ini. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ya, memang tradisi lisan masih hidup. Kalau nggak ada namanya tradisi lisan. Justru tadi saya sampaikan kita bisa menyebut satu karya itu tradisi lisan kalau dia masih hidup, ya kan? Kalau dia masih ada masyarakatnya, ada komunitasnya, ada pentasnya gitu ya, walaupun mungkin udah kurang-kurang. Tapi memang harus ada. Sebab kalau sudah tidak ada, ya kita hanya dengar-dengar aja gitu. Oh iya dulu pernah ada begini, begini. Nah, itu bukan tradisi yang hidup ya. Jadi memang harus ada, masih hidup. Nah, bagaimana sekarang dengan kondisi bahwa sebetulnya para maestro itu semakin berkurang, ya kan? Semakin juga tidak mampu juga meneruskan tradisinya, mewariskan tradisinya, karena keadaan fisiknya nggak mendukung, karena situasi nggak mendukung, atau kalau dia mau meneruskan tapi pertunjukannya nggak ada, pentasnya nggak pernah diadakan, kan nggak bisa juga. Dia mewariskan tapi nggak pernah ada pentas, gitu ya misalnya. Nah itu juga akan mengalami hambatan ya. Jadi bagaimana supaya ini yang tadi tetap hidup, gitu ya, pada masa kini, dan bisa tetap maestronya juga masih bisa berfungsi ya tadi, bahwa kita pertama yang nomor satu kalau sekarang memperbanyak para pengelola tradisi lisan. Para pengelola itu harus dibekali dengan pengetahuan yang memadai, pengetahuan yang cukup mengenai akademis ya, pengetahuan akademis yang cukup.
Karena misalnya dia hanya pengelola dalam bentuk EO, mohon maaf, saya bukan meremehkan EO, tapi kebanyakan EO itu lebih banyak berkaitan dengan pentas saja, mau mentas, hotelnya di mana, orangnya apa sudah. Tetapi intinya dari tradisi itu tidak atau kurang diperhatikan. Sementara kalau peneliti dia tahu siapa sih yang berperan. Dendang Serawai misalnya yang dibuat pesan, siapa yang berperan? Itu orang-orangnya itu siapa gitu kan? Itu terdeteksi gitu. Ya kan, ada datanya terdeteksi, kemudian bisa dideskripsikan, kemudian fungsi dan perannya jelas gitu ya. Itu hanya seorang peneliti yang mampu lakukan itu. Dengan demikian, dengan pengetahuan seperti itu, maka dia bisa melakukan bagaimana melakukan dalam pengertian baru sekarang ya, membuat pewarisan sekarang atau membuat tradisi itu masih tetap hidup sekarang. Bagaimana mementaskannya? Apakah mementaskan cuma 10 menit, 5 menit, ataukah buat film atau apa? Itu bisa dilakukan kalau intinya tadi sudah dipegang. Jadi yang pertama memang dipahami dulu. Nah, untuk memahami satu tradisi memang nggak mudah, nggak bisa cuma dengan menyaksikan pertunjukan 1 kali atau 2 kali. Karena itu syaratnya harus menyaksikan pertunjukannya. Dan pertunjukannya nggak bisa cuma sekali, karena kalau baru sekali ya kita belum bisa buat apa-apa. Tapi kalau udah 2-3 kali, kemudian kita melakukan wawancara, ya kan, dengan komunitas, kita melihat kontes, kita mendata, kemudian melihat strukturnya pertunjukan, kemudian memperhatikan semua apa yang disampaikan bolak-balik dengan bahan 2-3 pertunjukan, membuat transkripsinya juga, baru kemudian kita bisa memahami paling tidak sedikit banyak dari tradisi itu. Seperti apa, kemudian baru melakukan pengembangan di situ sesuai dengan kemampuan. Dengan lighting yang bagus misalnya. Suara dengan sound systemnya aja lebih mahal dari sewa gedung gitu kan. Sewa gedung 5 juta boleh, tapi sound system 200 juta. Ini yang baru aja berlangsung nih, maestro. Maestro tradisi hanya tampil 1 jam dengan dari dua daerah. Sound systemnya 200 juta yang harus dilakukan, yang harus dipinjam. Tapi untuk menghasilkan maestro itu supaya tampil gitu ya, bagus gitu. Dengan sound system dan lighting. Itu lighting di gedung kesenian padahal. Lighting gedung kesenian aja nggak memadai itu dianggap. Jadi harus. Nah, ini kan satu pembaruan yang maestro nggak tahu menahu soal lighting soal ini. Tetapi yang mengelola sebagai pengelola tradisi harus paham apa yang bagus untuk dibuat ini. Nah, itu baru kita bisa lakukan kalau kita paham betul dari A sampai Z tradisi lisan yang kita kaji itu. Gitu ya, sementara Mas Ari. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Kasih. Terima kasih, Ari, Ibu. Ari. Terakhir, Ibu, ini ada satu lagi pertanyaan dari Prof. Arono. Pada Prof. Arono kami persilakan. Iya, baik. Terima kasih. Salam kenal Ibu Pudentia. Salam kenal. Ya, baik. Bapak Ibu yang di ruang Zoom dan di ruangan ini secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bukan pertanyaan Ibu Pudentia, mohon saran ya, saran. Jadi kita di BIPA, Bahasa Indonesia Penutur Asing, Ya. itu sedang gencarnya itu mengembangkan suplemen bahan ajar. Karena salah satu yang menjadi daya tarik pembelajar BIPA itu adalah kekhasan di setiap daerah. Nah, berhubungan tadi dengan objek pemajuan kebudayaan ya Bu ya. Ini saran dari Ibu sebagai pegiat Asosiasi Tradisi Lisan. Kita itu tahun kemarin untuk pengajar dan pegiat BIPA di Provinsi Bengkulu mencoba memetakan dalam setiap level pembelajar BIPA itu dengan suplemen untuk bahan bacaan, Bu. Nah, menurut Ibu, dalam objek pemajuan kebudayaan itu kan setiap daerah itu hanya beda nama ya, Bu ya. Ya. Misalnya Mbah Dusun di sini kan, di Bengkulu Mbah Dusun namanya. Mungkin di tempat lain itu Mbah Dusun juga kontennya, tetapi mungkin judul atau istilahnya berbeda.
sama seperti eh, Begadisan misalnya ya. Nah, itu juga ada di tempat lain, cuma namanya berbeda. Nah, bagaimana tanggapan Ibu tentang hal ini begitu ya? Karena ketika kita ingin mengenalkan sesuatu, misalnya menurut kita khas, ternyata ada di tempat lain begitu. Karena ada beberapa yang ada kesamaan. Bagaimana pendapat Ibu? Sarannya. Terus yang kedua, Bu, eh, sepengetahuan kita misalnya atau gambaran paradigma seperti apa dalam eh, tradisi lisan. Nah, kita kan dalam pengajaran ini mungkin apa yang perlu kita lakukan misalnya. Hal-hal apa yang perlu kita sikapi eh, terhadap tradisi lisan untuk eh, istilahnya untuk pemertahanan begitu ya Bu ya, revitalisasinya. Karena kita dalam bidang pendidikan ini kecenderungan itu ya tadi seperti Pak Fitra ceritakan tadi. Nah, mungkin hal ke depan seperti apa dalam bidang pendidikan misalnya yang perlu kita sikapi, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Arrono. Saya kebetulan, mungkin nanti saya cari lagi ya Pak ya. Saya kebetulan menjadi pemateri, jadi saya waktu itu diundang oleh Melbourne, waktu itu menjadi visiting professor di Melbourne, tahun sebelum pandemi, 2018 kira-kira. Sebelum pandemi untuk BIPA ini, untuk jadi tadi waktu ini saya pikir cocok juga gitu ya. Dan waktu itu undangan saya tinggal di sana 2 bulan sebagai tamu mereka dan memberikan presentasi gitu ya, masukan bagaimana membuat materi untuk BIPA di sana, namanya kan nanti ada semacam semua pengajar ya, semua dari se-Australia kan dalam mengajarkan bahasa Indonesia kan, mereka mempunyai perkumpulan yang setiap tahun bertemu gitu ya, berkonferensi untuk memaparkan pengalaman dan berbagi sharing gitulah segala macam. Nah, waktu itu saya diminta untuk memberikan masukan apakah tradisi lisan bisa masuk gitu sebagai materi pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing di sana gitu kan. Jadi ada paper saya, nanti saya cari, saya bisa kirim ke panitia, mungkin bisa dibaca ya kalau belum ada di akademia, saya nggak tahu. Tapi intinya begini, saya mengatakan bahwa justru yang menarik adalah menyampaikan materi dari tradisi ini, karena itu yang nggak banyak. Dan kebetulan siswa Australia itu tiap tahun gitu ya, mereka datang ke Indonesia kan, datang ke Malang, ke Jogja, kemana-mana gitu kan, mereka datang dan mereka punya program juga tidak hanya untuk peserta di tingkat mahasiswa, tapi juga di tingkat sekolah gitu kan. Sayangnya memang sejak berapa tahun belakangan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah di sana udah mulai dikurangin ya, jadi hanya beberapa sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia di tingkat SMA gitu ya, di tingkat sekolah. Nah, guru-gurunya sering ngajak sambil jalan-jalan gitu kan anak-anak sekolah ini ke Indonesia. Jadi saya katakan ya memang kebanyakan kalau pengajar BIPA, pengajar ini biasanya memberikan kan sastra gitu kan, sastra yang tertulis, novel begitu ya, begitu-begitu. Saya juga long time ago lah saya pernah jadi pengajar BIPA juga Pak ya, zaman masih muda gitu ya. Saya tahu benar, ingat mereka lebih lebih senang dan menariknya ada seorang mahasiswa sekarang udah dokter sih dari Swedia yang kemudian menjadi peneliti ATL ya, sekarang dia menikah dengan orang Indonesia yang tadinya memang belajar BIPA itu belajar semua sastra modern itu, sastra novel, tapi begitu sampai ke Indonesia gabung sama ATL, terus waktu itu dia lakukan penelitian. Nah, sekarang dia di tradisi lisan terus-terusan ini orang Swedia ini. Jadi saya katakan bahwa ya masalahnya kesulitannya untuk para pengajar adalah mencari materinya karena harus ke lapangan, kan itu menjadi mahal, ya kan, menjadi susah, mahal waktu dan mahal tenaga gitu ya, mahal semua. Sedangkan kalau novel ya tinggal beli di toko buku gitu kan, terus cerita udah dapat materi untuk ngajar kan gitu ya. Sedangkan kalau tradisi lisan
mahal kan, harus cari, kemudian kita membuat rekaman gitu kan, membuat dokumentasi, rekaman, diputar, masih harus cerita lagi latar belakang budayanya, latar belakang apa gitu ya. Apalagi kalau bahasanya bukan bahasa Indonesia kan, pasti kebanyakan kalau tradisi lisan bahasa daerah. Berarti kan ada dua lagi tahapan yang harus dilakukan kan, bahasa daerah dulu ke bahasa Indonesia, baru kemudian jelaskan lagi gitu kan. Nah, tetapi saya bilang menariknya adalah bahwa mereka ketika datang ke Indonesia, sebab biasanya kan orang-orang ini datang ke Indonesia makanya belajar bahasa Indonesia gitu ya, itu adalah mereka langsung bertemu dengan tradisi-tradisi itu, dan itu biasanya yang akan menarik mereka untuk mempelajari kebudayaan Indonesia lebih lanjut gitu ya, tertarik untuk meneliti lebih lanjut baik di tingkat master ataupun magister ataupun di tingkat doktoral, saya sampaikan gitu. Dan kemudian yang alasan utama yang lain adalah bahwa tradisi ini adalah tradisi genuine gitu, tradisi yang memang asli dari komunitas dan memperlihatkan pergulatan gitu kan, pergulatan identitas dari daerah-daerah itu. Nah ini yang sangat kaya gitu, yang nggak bakal ditemui di dalam novel atau di dalam karya-karya yang tertulis, saya bilang gitu ya, dan juga dalam dongeng-dongeng, apalagi kalau dongeng-dongengnya biasanya dongeng Andersen yang udah biasa gitu ya, dongeng. Tapi kan ini banyak yang khas dari daerah tersebut, jadi memperlihatkan segala hal. Nah itu waktu itu tanggapan saya, dan mereka sepakat, dan mereka juga memang senang karena itu memang mengundang gitu ya, mengundang saya untuk datang ke sana karena mereka merasa bahwa ini penting untuk menjadi materi gitu dalam pembelajaran BIPA. Kemudian mengenai begini, apakah kita saja seringkali yang merasa saya sebagai orang Jawa merasa nggak asik tuh, biasa aja wayang gitu ya, karena saya tahu wayang biasa aja. Tapi ternyata wayang yang kita anggap biasa atau satu tradisi yang mungkin dianggap biasa saja, kita anggap nggak khas karena juga di daerah lain ada, itu sebetulnya tidak biasa-biasa saja gitu kalau kita lihat. Karena apa? Tadi yang saya sampaikan bahwa reog di Ponorogo itu berbeda dengan reog di Tanjung Pinang. Jadi kalau reog orang Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau ingin mengajukan reog sebagai WBTB yang ada di Tanjung Pinang atau di Bintan, maka dia harus menunjukkan kekhasannya di mana gitu, yang berbeda dari reog yang ada di Ponorogo gitu, atau reog yang suka tepentas di Taman Mini gitu. Dia harus menunjukkan kekhasannya. Kenapa? Karena memang interaksi yang tadi saya sampaikan kontekstual itu akan membuat penciptaan tradisi itu akan berbeda. Karena orangnya juga udah berbeda kan, karena dia melakukan interaksi pemahaman dan semacam kontemplasi dari mereka pada situasi lingkungan yang dihidupinya yang mungkin berbeda dari yang Ponorogo. Belum lagi kalau dia berpindah dari yang tadinya tradisi sungai misalnya, kemudian berpindah menjadi tradisi urban. Itu juga pasti akan berbeda, dan ini ada banyak tradisi-tradisi lisan yang berpindah seperti ini, tidak hanya karena orang beda, tapi konteksnya dan juga dari budaya yang tadinya berasal dari budaya sungai, kemudian berpindah menjadi budaya urban gitu. Jadi pasti ada perbedaan di situ. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan terhadap tradisi lisan ini untuk membuat ya tadi yang bidang untuk revitalisasi di dalam bidang pendidikan. Memang kalau untuk pendidikan kan banyak nanti misalnya membuat satu materi tradisi lisan sebagai materi pembelajaran gitu kan, tradisi lisan sebagai materi pembelajaran baik di tingkat sekolah maupun di tingkat perguruan tinggi. Seperti apa? Ya tadi saya sampaikan ada dua jalur Pak, dua jalur. Jalur yang pertama tetap saja bahwa secara genuine tadi harus tetap dijaga kan, keaslian marwah dan roh itu dijaga, tetapi jalur yang untuk pendidikan misalnya dengan menggunakan media-media sekarang yang seperti baru, bahkan media AI ya, jadi artificial intelligence juga perlu dilakukan begitu, sudah dijadikan juga bagaimana muncul permainan-permainan seperti itu. Ada juga sih yang sudah membuat percobaan seperti itu ya, bahkan membuat silabus. Ini kan
peran guru juga udah banyak ya digantikan begitu, dia bisa mendeteksi, terus dia laporan ke kepala sekolah gitu kan, ini begini, bahkan membuat silabus ya, dia membuat silabus, membuat lembar kerja siswa juga gitu, gimana contohnya, itu luar biasa. Nah, kita tidak bisa menutup kemungkinan seperti ini, jadi bisa dilakukan dengan cara tetap dengan membuat itu, dan memang nggak bisa lepas dari budaya tulis. Saya juga paham itu bahwa kita mempublikasi, membuat buku-buku. ATL juga sudah memproduksi 23 buku ya Pak ya. Itu tulisan ada, jadi tidak berarti semua. Tetapi tradisi lisan dalam bentuk pentas dan dalam komunitas itu masih tetap kita pertahankan, dijaga seperti itu, sesuai intinya. Semoga bisa ini Prof. Arono, semoga bisa. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ibu, ini terakhir ada pertanyaan dari chat, dari ruang chat, dari Ibu Yaya Sanapia dari Universitas Bengkulu. Izin bertanya Bu Teti, apakah data tradisi lisan itu dapat diperoleh melalui rekonstruksi? Jika tradisi lisan itu pementasannya hanya dalam waktu-waktu yang khusus. Sementara itu, waktu penelitian dibatasi waktunya. Misalnya, penulisan skripsi. Ya, Bu Yaya, terima kasih. Rekonstruksi sebetulnya dilakukan bila tradisi lisan itu sudah hampir habis, gitu. Baru rekonstruksi. Dalam pengertian bahwa misalnya kita harus lakukan revitalisasi, tapi sebetulnya udah nggak bisa lagi gitu ya, karena maestronya satu. Saya berikan contoh lagi di Kepulauan Riau ya. Waktu itu saya terpaksa melakukan rekonstruksi tahun 1990 karena maestro suling serunai adanya di pulau di dekat Batam. Kemudian maestro tari adanya di satu desa di daerah Bintan, di dekat jauh dari Bintan Timur gitu. Kemudian komunitas yang dialog, yang bisa menjaga dialog gitu ya, dalam arti apa namanya istilahnya berdiri. Jadi kan mereka ayo tuh duduk, tapi ini ada yang berdiri untuk berdialog dan sebagainya, itu adanya di Bintan Timur. Kemudian musik ada di pulau lain, di Pulau Mantangarang, nyebrang lagi. Jadi ada beberapa yang harus dipertemukan. Puji syukur waktu itu ada dana dari LIPI dan dari kabupaten yang bisa mendatangkan mereka semua datang ke satu tempat yang saya Nah, itu kemudian dicarikan rekonstruksi ditambah dengan sumber-sumber yang pernah ditulis orang-orang terdahulu, hasil dari revitalisasi terdahulu dan apanya. Nah, itulah baru disebut rekonstruksi ketika memang kita tidak bisa menghadirkan, atau seperti yang tadi Ibu katakan, waktunya itu tidak bisa tiap tahun atau tiap bulan ada gitu ya. Misalnya ritual kematian gitu ya, adanya baru kalau ada orang meninggal. Atau ritual yang di Jambi ya, waktu membuka naskah tertua Melayu itu ya, Tanjung Tanah, itu kan adanya dibuat ritualnya 5 tahun sekali. Sebelum 5 tahun nggak ada yang berani membuat ritual itu misalnya. Nah, apakah bisa dibuat rekonstruksi? Bisa saja sih, bisa seperti itu, tetapi sebaiknya kalau itu untuk penelitian S1 atau S2, ya pilihlah tradisi lisan yang tidak seperti itu. Selain kalau kita melakukan penelitian sebagai seorang peneliti profesional, memang kita profesional, penelitiannya terus dilakukan, kita bisa lakukan rekonstruksi. Tapi kalau untuk tingkat S1 ya, untuk mahasiswa S2, S3 juga, janganlah pilih tradisi lisan yang kondisinya seperti ini. Karena rekonstruksi itu hanya dilakukan pada saat terpaksa dan dilakukan untuk jangka panjang. Gitu ya, jangka panjang dengan proses yang trial and error. Jadi bisa saja keliru pada satu, bisa diulang lagi, dan itu proses yang perlu dibuat pilot project beberapa kali gitu untuk bisa menghasilkan. Hasilnya bagus. Tapi itu memerlukan effort yang luar biasa dan
khusus untuk mahasiswa yang mau mengambil gelar tertentu, sebaiknya menghindari ini. Begitu Bu ya. Jadi tradisi lisannya dipilih gitu ya, yang lain yang jangan yang seperti ini, karena ini akan untuk mahasiswa agak sulit. Tapi kalau untuk dosennya dalam penelitian jangka panjang atau penelitian ke Indonesiana di kementerian di Dikbud bisa aja, karena dia dimungkinkan untuk membuat penelitian yang berjangka lebih dari 3 tahun. Itu bisa. Ya, terima kasih Bu Devi. Terima kasih. Ya. Satu detik Terima aja, Bu. kasih Ibu. Satu detik. Udah, Ibu, mohon maaf waktunya kita cukupkan karena sudah akan dilanjuti dengan diskusi berikutnya. Saya terima kasih pada Ibu yang udah memberikan pencerahan materi. Semoga dengan seperti ini banyak nanti penelitian-penelitian tentang tradisi lisan, baik dari kajian budaya, kajian bahasa, dari bahasa, dan juga nantinya berproses untuk sebagai bahan ajar untuk di sekolah dan khususnya tradisi Bengkulu. Terima kasih pada Bapak Ibu, teman-teman yang ada di ruang online yang sudah turut menyaksikan dari awal sampai akhir. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di ruangan ini, di ruangan seminar kuliah perdana ini. Kita beri aplaus dan terima kasih kepada Ibu Kodentif. Ya, Terima mungkin kasih banyak Ibu. ya Pak Mustan, saya juga lupa memberitahu bahwa Bengkulu itu nomor 4 ya untuk IPK se-Indonesia. Jadi udah luar biasa. Kita berikan aplaus ya untuk Bengkulu karena pertama Yogyakarta pertama, kedua Bali, ketiga Jawa Tengah, keempat Bengkulu. Jadi jauh di atas Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Sumatera apa. Jadi nomor 4 untuk Indonesia. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mungkin nanti kita juga akan sering berdiskusi khususnya tentang tradisi lisan. Termasuk juga ada di sini Prof. Sarwit yang juga membidangi tentang WBTB khususnya untuk Provinsi Bengkulu. Mungkin nanti akan lebih banyak sharing ya Pak ya terkait dengan persiapan WBTB dari Provinsi Bengkulu. Saya Bapak Ibu sebagai moderator mohon maaf apabila ada yang salah. Kepada Tuhan saya mohon ampun, pada Bapak Ibu saya mohon maaf. Kita tutup kuliah perdana ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Ibu sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih. Amin. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Sampai jumpa lagi. semuanya. Panitia Pak Lubis. Iya, Bu. Terima kasih Ibu. Saya izin live ya. Iya Ibu, makasih banyak Ibu. Sampai jumpa Prof semua. Sama-sama Ibu. Izin live ya, Bapak Ibu. Terima kasih Bunda. Ya, Bunda. Sama-sama ya. Izin live, Prof. Terima kasih Mbak. Ma'am Iis.